Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Handayani, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi proposal kami yang berjudul Masyarakat Tangguh Menghadapi Kehidupan Baru di Masa Pandemi. Ini nama kelompok 8 ya. Ini latar belakangnya yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 merupakan upaya yang dilakukan masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan dalam mencegah penularan COVID-19. Pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan melalui komunitas-komunitas. Komunitas ini tempat di mana tindakan sosial muncul untuk menangani dampak dan tantangan dari bencana. Penanganan pada pandemi yang kasus positifnya semakin meningkat ini yang ada di Indonesia perlu keterlibatan masyarakat pada RT, RW, desa, dan komunitas-komunitas lain yang mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, tujuan ini yaitu agar masyarakatnya itu mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, dapat berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, dan dapat menjadi pergerakan pembangunan berwawasan kesehatan. Selama masa pandemi COVID, dengan dilakukannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ada perlu ditingkatkan kembali dan juga melakukan pengembangan agar lebih berdaya guna dalam waktu yang panjang. Karena hal tersebut sangat penting. Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa menjaga kesehatannya agar penyebaran COVID-19 ini tidak semakin meluas atau tidak semakin meningkat ya. Kita lanjut. Nah, ini topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi ini. Yang pertama itu dampak COVID-19, keuntungan penggunaan pemberdayaan, branding pemberdayaan masyarakat, jenis kegiatan, waktu kegiatan, dan langkah-langkah dalam pembelajaran. Kita lanjut yang dampak COVID-19 ya. Yang pertama itu dampak COVID-19 yang akan saya bahas. Dampak COVID-19 pada proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Terus sarana dan prasarana yang kurang memadai atau tidak memadai ya. Yang ketiga, akses internal yang terbatas. Yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran. Baik, kita lanjut ke dampak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang pertama itu dampak fisik, di mana meninggalkan perubahan bentuk fisik seperti lebam di permukaan kulit, benjol, luka, bahkan patah tulang. Lalu ada juga dampak psikisnya yang menimbulkan gangguan jiwa. Anak dapat memiliki kepercayaan diri yang rendah dan mengalami ketakutan serta kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga itu dampak sosial, adanya perlakuan yang diterima oleh anak korban kekerasan membuat mereka sulit atau tumbuh dan berkembang dengan baik. Baik, kita lanjut ke dampak ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama itu terjadinya PHK besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu kurang lebih 1,5 juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK, yang mana 90% pekerja dirumahkan dan
pekerja yang di PHK sebesar 10%. Lalu terjadinya penularan PMI. Manufacturing di Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020. Yang ketiga itu terjadinya keterbatasan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut, yang mengakibatkan kerugian yang dirasakan mencapai 207 miliar rupiah. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari sampai Maret 2020. Yang keempat dampaknya itu pada 6.000 hotel telah terjadi penurunan penempatan atau okupansi hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan defisit pariwisata. Nah, kita lanjut ya, keuntungan penggunaan pemberdayaan. Nah, semakin memperkuatnya kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal atau persepsi mereka sendiri maupun karena kondisi internal ditindas habis itu kondisi eksternal atau ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil. Untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan perlu diketahui tentang konsep kelompok lemah dan penyebab ketidakberdayaan yang mereka alami. Nah, ini branding pemberdayaan masyarakat ya. Yang pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan atau wewenang yang lebih besar kepada masyarakat, terutama masyarakat lokal, untuk mengetahui proses pembangunannya. Kenali gejala, cegah resiko atau KG atau merupakan program yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam menghadapi persebaran virus corona yang selain berdampak besar bagi segi kesehatan juga berdampak pada kebutuhan bahan dan pangan ya. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pada era pandemi di Desa Karangasem dan Desa Sidorejo adalah program sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19. Contohnya yaitu warung hidup, apotek hidup, budidaya ikan lele, dan sosialisasi edukasi COVID-19 yang sebelumnya sudah didahului dengan observasi dan survei awal dengan layak sasaran. Nah, kita lanjut jenis kegiatannya. Yang pertama itu jenis sosialisasi atau mengenai virus corona. Yang kedua, introduksi alat dan bahan. Yang ketiga, pelatihan peningkatan kapasitas dan pendampingan masyarakat yang meliputi 3 kegiatan ya. Yang pertama itu warung hidup, yang kedua apotek hidup, yang ketiga budidaya ikan lele dan dalam ember. Nah, terus jenis yang keempat itu edukasi dan demonstrasi pencegahan virus corona. Yang di sini ada 2, yaitu dengan poster informasi dengan cara yang pertama itu poster informasi COVID-19 dan edukasi hidup bersih dan sehat atau dilakukannya penyuluhan PHBS seperti itu ya. Nah, kita lanjut waktu kegiatan. Nah, waktu kegiatannya itu di sini ada jenis kegiatannya, tempat, sasaran, hari atau tanggal, waktu. Boleh dilihat ya, teman-teman.
Kalau sudah, kita lanjut ke langkah-langkah dalam pembelajarannya. Yang pertama itu, sebelum acara dilakukan, panitia melakukan persiapan, observasi, dan survei terlebih dahulu dengan warga masyarakat Desa Karangasem dan Desa Sidorejo, Kabupaten Rembang. Nah, yang kedua itu, panitia memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai virus corona, penyebab serta penanganannya dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui media poster atau media sosial lainnya ya. Nah, yang ketiga itu, panitia memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan lahan perkarangan berupa media tanam, bibit tanaman, serta bibit ikan lele. Nah, baik, kita lanjut yang keempat, yaitu panitia memperkenalkan dan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk pemanfaatan lahan perkarangan berupa media tanam, bibit tanaman, serta bibit ikan lele. Nah, yang kelima itu, panitia melakukan pelatihan kepada masyarakat Desa Karangasem itu dan Desa Sidorejo dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pendampingan masyarakat dalam membudidayakan tanaman warung hidup dan apotik hidup serta budidaya ikan lele. Baik, ini yang terakhir, yaitu panitia melakukan edukasi dan demonstrasi pola hidup bersih dan sehat atau yang disingkat itu PHBS kepada masyarakat Desa Karangasem dan Desa Sidorejo. Baik, ini kesimpulan dari pembahasan yang saya sudah jelaskan tadi ya. Ya, kesimpulannya dari yang sudah saya bahaskan itu bahwa pemberdayaan ini merupakan sebuah proses berdaya guna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Nah, dari sebuah pencapaian dalam pemberdayaan bertujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan pemberian daya, di mana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandiriannya. Nah, kegiatan pemberdayaan yang bisa dilakukan pada era pandemi adalah program sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19, mengenai 3M, dan pembuatan CTPS. Nah, dari kesimpulan itu juga memiliki saran ya, yang sudah dari materi yang sudah saya jelaskan. Ya, dengan adanya pemberdayaan masyarakat di era pandemi, perawat harus mampu memberikan inovasi-inovasi dan pendidikan kesehatan bagi kalangan masyarakat untuk memperhatikan perilaku hidup sehat dan mencegah terpaparnya virus corona COVID-19 ini agar tidak semakin meluas atau tidak semakin meningkat. Baik, ini daftar pustaka yang kami pakai. Nah, sekian dari presentasi saya tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.